Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Khair, mahasiswa Ekonomi Syariah dengan NIM 2010103082, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan jual beli online dalam perspektif maqasid syariah. Sebelumnya, maqasid syariah itu memiliki 3 tingkatan, yaitu tahsiniyat, hajiyat, dan daruriyat. Akan tetapi dari 3 ini memiliki hubungan dan kesinambungan dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu etika bisnis memiliki kaitan dengan maqasid tahsiniyat, sedangkan transaksi jual beli aktivitas muamalah termasuk ke dalam maqasid hajiyat, dan semuanya itu bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, dan keturunan manusia. Yang merupakan maqasid daruriyat telah dijelaskan sebelumnya, yaitu etika bisnis, bahwa marketplace berupaya untuk menjalankan transaksi sesuai dengan etika bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sikap-sikap seperti jujur, adil, ramah, cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen, dan tidak menjelekkan bisnis orang lain. Sikap jujur yang ditunjukkan oleh marketplace ini ialah memberitahukan seluruh kebijakan aturan penggunaan kepada seluruh pengunjung e-commerce. Hal ini agar para pengunjung mengetahui terlebih dahulu mengenai persyaratan transaksi yang dilakukan pada e-commerce. Terlepas dari itu, beberapa kebijakan juga bisa lebih disesuaikan dengan keadaan yang ada, yang terkadang hal ini membuat tidak semua pihak dapat menerimanya. Kemudian sikap adil ditunjukkan oleh pihak e-commerce juga dengan memberikan aturan penggunaan dan sanksi yang berlaku sama bagi seluruh anggota. Tidak menutup kemungkinan sikap adil yang diberikan oleh pihak e-commerce tidak dapat dirasakan oleh semua pihak. Keramahan, kecakapan, dan senang membantu orang yang dilakukan oleh e-commerce terlihat dari terbentuknya komunitas e-commerce dan customer service yang dapat membantu penjual atau pembeli ketika mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan bahasa yang baik. Tetapi tidak semua sistem sempurna. Keterlambatan memberikan tanggapan kepada penjual atau pembeli merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan pihak yang memiliki masalah merasa belum terpuaskan. Menjaga hak konsumen dapat terlihat ketika para pembeli diberi khiyar atau hak pilih produk sebelum mengambil keputusan. Sebelumnya, pembeli diberikan informasi mengenai produk yang tersedia, sehingga para pembeli juga dapat memilih dengan baik. Setelah transaksi berjalan dengan baik dan barang sudah diterima oleh pembeli, maka hak pembeli selanjutnya ialah memberikan timbal balik atau feedback negatif yang positif kepada penjual sesuai dengan barang yang diterima oleh pembeli. Dalam hubungan dengan marketplace, berdasarkan hasil pengamatan, belum ditemukan pernyataan yang mengarah untuk menjelekkan para pesaingnya. Tingkatan maqasid selanjutnya adalah maqasid hajiyat dalam kaitannya dengan penelitian ini. Maqasid hajiyat berhubungan dengan kegiatan muamalah atau transaksi yang terjadi di e-commerce. Transaksi e-commerce termasuk ke dalam akad jual beli as-salam, seperti yang telah dijelaskan bahwa bai as-salam merupakan transaksi dengan pembayaran di muka. Begitu juga dengan e-commerce. Saat melakukan transaksi, pembeli melakukan khiyar atau hak pilihnya terhadap barang yang sesuai dan dengan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran pada e-commerce. Pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli masuk ke dalam rekening bersama. Kemudian pihak e-commerce memberikan laporan kepada penjual bahwa pembeli tidak telah melakukan pembayaran. Setelah itu, penjual mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang telah ditentukan oleh pembeli. Ketika barang tersebut telah tiba, secara otomatis penjual dan pembeli mendapat laporan dari sistem e-commerce bahwa barang telah diterima. Tahap akhir, pembeli kembali melakukan hak pilih untuk memberikan feedback negatif ataupun positif. Tingkatan maqasid selanjutnya adalah maqasid daruriyat. Maqasid daruriyat ini terdiri atas 5 penjagaan, yaitu agama, terus jiwa, penjagaan terhadap hak akal, dan juga penjagaan terhadap keturunan, dan terakhir adalah penjagaan terhadap harta. Dalam perlindungan terhadap harta, Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan ibadah. Tidak ada paksaan bagi setiap umat untuk harus memilih Islam, seperti dalam
Surat Yunus ayat 99. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Semuanya, perlindungan harta non-muslim dan muslim juga dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Adapun pesan ayat di atas berlaku hanya untuk kaum muslimin secara tekstual dan non-muslim secara maklum, karena secara otomatis orang-orang non-muslim juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Demikian penjelasan yang cukup rumit di atas setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa jual beli online ini dibolehkan saja oleh syariat dengan aturan tertentu yang tetap pada jalurnya dan tidak berlebihan. Maksud umum dari jual beli menurut ayat di atas adalah bahwa tujuan utama jual beli harus saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Tetapi yang lebih penting adalah terjalinnya muamalah yang baik dalam hubungan bermasyarakat khususnya. Sedangkan makosid khususnya ialah transaksi jual beli harus berlandaskan sikap jujur, amanah, dan saling percaya. Terakhir ya ini makosid parsial yang tidak lain adalah etika yang perlu dipenuhi dalam transaksi jual beli, seperti syarat saling sama suka, suka sama suka, ijab qabul yang sah, tidak menghilangkan hak pembeli untuk memilih, dan sebagainya. Adapun masalah dari jual beli online ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak meskipun juga tidak luput dari mafsadah yang ditimbulkan, seperti penipuan, kesalahpahaman yang kerap terjadi sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Lebih lanjut, fenomena jual beli ini merupakan perkembangan yang cukup baik dari transaksi jual beli pada umumnya. Selain itu, tidak menghilangkan prinsip pokok dari proses jual beli itu sendiri dan juga tetap memenuhi hak-hak asasi semua pihak. Kurang lebih seperti itu transaksi jual beli online dalam perspektif maqasid syariah. Jadi intinya jual beli online itu hukumnya boleh asal tidak ada yang dirugikan dan sama-sama untung, dan penjual juga memiliki sifat yang jujur dan adil, dan pembeli juga memiliki sifat yang ramah sehingga bisa dapat memberikan feedback positif kepada penjual. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.